merupakan konflik yang melibatkan dua kelompok besar di Minangkabau, yaitu kaum Baduy dan kaum adat. Penyebab utama perang ini adalah perbedaan prinsip dalam memahami ajaran Islam. Kaum Baduy, yang terdiri dari ulama-ulama yang baru pulang dari Mekah, berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di masyarakat kaum adat. Beberapa kebiasaan buruk yang menjadi sasaran perlawanan kaum Baduy antara lain judi, sabung ayam, minuman keras, penggunaan tembakau, dan sistem warisan matriarkat. Perang ini bermula pada tahun 1803 ketika 3 orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, kembali dari Mekah dan berusaha memperkenalkan ajaran Islam yang lebih ketat kepada masyarakat Minangkabau. Meskipun telah dilakukan beberapa perundingan antara kedua belah pihak, namun perbedaan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga memicu konflik bersenjata antara kaum Baduy dan kaum adat. Kronologi Perang Baduy dibagi menjadi 4, yaitu 1. Puncak Perang Saudara 1803 sampai 1815. Perang ini awalnya adalah perang saudara antar kaum Baduy yang dipimpin oleh Harimau Nan Salapan dan kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah pada tahun 1819. Kaum Baduy berhasil menaikkan kerajaan Paguruyung dan memaksakan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari ibu kota kerajaan. 2. Keterlibatan Belanda 1821 sampai 1822. Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff mulai terlibat dalam konflik ini untuk memperkuat pengaruh kolonialnya. Belanda membangun benteng Van de Kavelen di Batu Sangkar dan melancarkan serangan balik terhadap kaum Baduy. Meskipun kaum Baduy yang dipimpin oleh Tuanku Nan Reche terus memberikan perlawanan keras dan berhasil melukai banyak tentara Belanda, pasukan Belanda akhirnya berhasil merebut beberapa wilayah penting. Perjanjian Masang dan Kesepakatan Adat Basandi Syarak 1825. Pada 15 November 1825, kaum Baduy dan Belanda menyepakati Perjanjian Masang yang menandai gencatan senjata sementara. Selama periode ini, Tuanku Imam Bonjol berusaha memperkuat kembali kaum Baduy dan merangkul kaum adat untuk membangun persatuan. Salah satu hasil penting dari perundingan ini adalah lahirnya prinsip-prinsip adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah yang menegaskan bahwa adat Minangkabau harus berlandaskan pada syarat Islam dan ajaran Islam sendiri harus berlandaskan pada Al-Quran. Serangan kembali dan kekalahan kaum Baduy 1833 sampai 1838. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Belanda kembali fokus menguasai Minangkabau, terutama wilayah perkebunan kopi yang sangat penting bagi perekonomian kolonial. Pada 11 Januari 1833, kaum Baduy dan kaum adat yang telah bersatu melakukan serangan besar-besaran terhadap garnison Belanda. Namun, Belanda merespon dengan lebih agresif dan memperkuat posisinya dengan membangun Fort de Kock di Bukit Tinggi. Pada 1837, benteng utama kaum Baduy yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berhasil dikuasai oleh Belanda. Pada 28 Desember 1838, benteng terakhir kaum Baduy di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Tambusai, pemimpin terakhir kaum Baduy, terpaksa menyerah dan melarikan diri ke Negeri Sembilan, Malaysia, menandai berakhirnya Perang Baduy. Kehilangan Kerajaan Pagaruyung. Kekalahan kaum Baduy menyebabkan Kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan Belanda. Wilayah Sumatera Barat secara keseluruhan pun berada di bawah kendali kolonial Belanda. Keberadaan Kerajaan Pagaruyung sebagai kerajaan adat Minangkabau berakhir dan wilayah tersebut menjadi bagian dari Vak Nederlandika. Penangkapan dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang tidak bersedia menyerah kepada Belanda ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon dan akhirnya ke Minahasa, di mana ia meninggal pada 1864. Pengasingan Tuanku Imam Bonjol mengakhiri salah satu perlawanan paling gigih terhadap penjajah Belanda di Sumatera Barat. Dampak Perang Baduy yang ketiga adalah perubahan sosial dan budaya. Meskipun konflik ini menyebabkan kerugian besar, Perang Baduy menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan sosial Minangkabau. Kesepakatan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah memperkuat hubungan antara agama dan adat.
dengan menekankan bahwa tradisi masyarakat Minangkabau harus berlandaskan pada ajaran Islam. Hal ini membawa persatuan antara pemimpin agama dan adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau setelah perang. Yang terakhir, pengaruh kolonialisme Belanda. Perang Padri menunjukkan bagaimana Belanda memanfaatkan konflik internal di masyarakat untuk memperkuat posisi kolonialnya. Belanda berhasil menguasai wilayah perkebunan kopi yang penting bagi perekonomian kolonial, sekaligus memperkuat cengkeramannya atas Sumatera Barat. Dengan kemenangan ini, Belanda semakin memperkokoh kekuasaannya di Indonesia, sementara wilayah Minangkabau menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial yang lebih luas. Kesimpulan, Perang Padri merupakan konflik yang tidak hanya dipicu oleh perbedaan agama dan adat, tetapi juga dipengaruhi oleh ambisi kolonial Belanda untuk menguasai sumber daya alam dan wilayah strategis di Sumatera Barat. Meskipun kaum Padri akhirnya kalah, perang ini meninggalkan warisan penting dalam bentuk persatuan antara agama dan adat, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Perang ini juga menggambarkan keteguhan masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama dan tradisi mereka, meskipun akhirnya harus tunduk pada kekuasaan kolonial Belanda.